Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A, Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Airlangga angkatan tahun 2019. Di sini kami akan melakukan praktikum mata kuliah biokimia. Di sini kami dibimbing oleh dosen-dosen yang hebat. Berikut adalah dosen-dosen kami. Di sini kami akan melakukan uji identifikasi karbohidrat. Di antaranya ada uji iodium, uji Fehling, dan uji Benedict. Dan sebelum melakukan praktikum, jangan lupa untuk menyiapkan beberapa peralatan kelengkapan praktikum seperti jas lab, masker, handscoon, dan sepatu untuk menjaga keamanan. Di sini adalah bahan-bahan praktikum yang akan digunakan selama praktikum karbohidrat. Ada larutan sukrosa, larutan aspartam, glukosa 1%, kemudian ada amilum 1%, dan beberapa reagen penunjang lainnya. Pada praktikum kali ini menggunakan alat diantaranya pipet volume, pipet tetes, tabung reaksi, spiritus, penjepit, dan pengaduk. Langsung saja kita ke uji identifikasi karbohidrat yang pertama, yaitu uji Benedict. Dalam suasana alkalis, sakarida yang akan membentuk enediol mudah sekali dioksidasi. Sakarida yang sukar membentuk enediol seperti sukrosa tidak akan bereaksi. Natrium karbonat dan natrium sulfat membentuk reaksi Benedict bersifat basa lemah, sehingga endapan dapat warna hijau, kuning, jingga, atau merah yang menunjukkan reaksi positif. Langsung saja yang pertama dilakukan adalah menyiapkan tabung reaksi dan memberikan tabel pada masing-masing tabung. Lalu, pipet reagen Benedict sebanyak 1 ml dan letakkan pada masing-masing tabung. Jadi, masing-masing tabung isinya adalah 1 ml reagen Benedict. Lalu, panaskan di atas bunsen, jangan sampai mendidih. Dan kemudian pada tabung 1 diberikan glukosa beberapa tetes, pada tabung 2 diberikan larutan sukrosa beberapa tetes, dan pada tabung 3 diberikan larutan aspartam beberapa tetes. Setelah itu dipanaskan di atas bunsen sampai terjadi perubahan warna. Nah, di sini dapat dilihat pada tabung pertama warnanya merah, pada tabung kedua tidak berubah warna, dan pada tabung ketiga berubah warna menjadi warna hijau. Yang kedua adalah uji Fehling. Gugus aldehida dan keton bebas dalam molekul karbohidrat dapat mereduksi Cu2+ yang terdapat dalam reaksi Fehling menjadi Cu+ berupa endapan Cu2O. Sama seperti sebelumnya, kita harus menyiapkan tabung reaksi dan diberi label pada masing-masing tabung. Kemudian, letakkan beberapa tetes Fehling B dengan perbandingan yang sama seperti Fehling A pada setiap tabung. Kemudian dipanaskan untuk melihat apakah reagen masih layak digunakan atau tidak. Jika reagen tetap berwarna biru, berarti reagen masih layak untuk digunakan. Kemudian pada tabung pertama diteteskan larutan glukosa beberapa tetes, pada tabung kedua larutan sukrosa beberapa tetes, dan pada tabung ketiga larutan aspartam beberapa tetes. Kemudian dipanaskan lagi di atas bunsen untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi. Dapat dilihat perubahan yang terjadi pada tabung pertama, reagen berubah warna menjadi merah, kemudian tabung kedua tetap berwarna biru, dan pada tabung ketiga berubah warna menjadi hijau. Yang selanjutnya adalah uji iodium. Larutan amilum apabila diberi larutan iodium akan berwarna biru. Senyawa amilopektin dengan iodium akan memberikan warna ungu atau merah lembayung. Sama seperti sebelumnya, kita perlu mempersiapkan 3 tabung dan masing-masing tabung diberi label. Kemudian, pada tabung pertama diberi larutan glukosa sebanyak 3 ml, pada tabung kedua diberikan larutan sukrosa sebanyak 3 ml, dan pada tabung ketiga diberikan larutan aspartam sebanyak 3 ml. Kemudian pada masing-masing tabung diberi 3 ml larutan HCl 0,05N. Setelah itu,
Pada masing-masing tabung diberikan larutan iodin atau larutan KiKiO3 sebanyak 1 mili dan amati perubahan yang terjadi. Nah, itu tadi video praktikum uji identifikasi karbohidrat yang kelompok kami lakukan. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.